Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini memasuki surat nomor 74, yaitu surat Al-Mudatsir. Ayatnya ayat 37 sampai dengan ayat 56. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang berat, suatu persoalan yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar dan solusinya yang terbaik kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun. Saya mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang bermanfaat. Juga kepada saudara-saudara yang telah sudi dan berkenan memberikan atensi dan koreksinya serta subscribe-nya kepada Kereweng Aji Channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keselamatan, kesehatan dan limpahan rezekinya kepada kita semua. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala macam mara bahaya dan dari segala macam fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Baiklah, kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lam sya'a minkum an yadhaqadama aw yata'aqor. Kulu naf'asin bima kasabat rohina ila ashabal yamin fi jannatin yatasa'alun anil muzarimin ma syalakakum fi syaqor. Qalu lam naku minal musallin walam naku nut'imul miskin wa kunna naqusdu ma'al qaidin
wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Artinya atas nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, bagi siapa saja di antara kamu yang hendak maju ke muka atau tetap di belakang, tiap jiwa adalah jaminan bagi apa yang ia usahakan, kecuali orang-orang dari tangan kanan. Mereka saling bertanya dalam surga. Mereka saling bertanya dalam surga tentang orang-orang yang berdosa. Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka? Mereka berkata, kami bukanlah golongan orang. Saya ulangi, mereka berkata, kami bukanlah golongan orang yang menjalankan sholat, dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin, dan kami tenggelam dalam cakap kosong dengan orang yang bercakap kosong, dan kami mendustakan hari pembalasan. Ini penjelasannya pada ayat 37. Kita diberitahu dalam ayat-ayat di atas bahwa cahaya kebenaran akan memancarkan sinarnya, akan tetapi bukanlah tanpa bencana besar yang akan menimpa orang-orang yang menolak untuk bergerak maju, dan ini adalah peringatan. Sebaliknya, orang-orang yang bergerak maju tidak akan terpengaruh oleh itu, yaitu oleh bencana besar. Karena orang-orang dari tangan kanan akan ada di surga. Tiap-tiap jiwa dijamin mengenai apa yang ia usahakan. Sajak-sajak yang bersifat ramalan yang dipaparkan di sini tentang sirnanya para musuh ini terus dilanjutkan sampai penghabisan surat. Selanjutnya penjelasan pada ayat 44. Perhatikanlah jawaban pertanyaan ayat 42 yang berbunyi, apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka? Itu disebabkan karena mengabaikan dua kewajiban utama, yaitu kami tidak menjalankan sholat dan kami tidak memberi makan kepada kaum miskin. Ini adalah dua tiang utama dari agama, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbakti kepada sesama manusia. Jadi sebagai tambahan dari saya, bahwa jawaban orang yang masuk neraka itu yang
pertama, mereka tidak menjalankan sholat, yang artinya mereka tidak ikut serta mendirikan agama, tidak ikut serta menegakkan agama, tidak mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah telah memerintahkannya. Dan juga mereka tidak memberi makan kepada para fakir miskin, artinya secara sosial mereka tidak pernah memanfaatkan kekayaannya untuk bisa berbagi dan berbakti kepada kehidupan dunia ini, yang pada akhirnya ini adalah merupakan faktor terpenting di dalam kehidupan di dunia ini untuk memayu hayuning bawono. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in fama lahum anin tadqirati mu'aridin. Ka'annahum humurum mustanfirun tanfirah farad min qashwarah bal yuridu kullum ari'in minhum an yu'dashukhufam munasyarah kalla bala yaqafunal akhirah kalla innahu tadukirah faman sya'a dzakarah wa ma yadkuruna illa an yasha Allah wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Shadaqallahul adzim. Artinya sampai keyakinan mendatangi kami, maka syafaat orang-orang yang memberi syafaat tidak ada gunanya bagi mereka. Lalu ada apakah dengan mereka? Bahwa mereka berpaling dari peringatan, seakan-akan mereka itu keledai yang ketakutan, yang lari dari singa. Tidak, tiap-tiap orang di antara mereka ingin agar ia diberi lembaran-lembaran yang terbentang. Tidak sama sekali. Tetapi mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak,
sesungguhnya itu adalah peringatan. Maka barang siapa suka ia boleh memperhatikan itu, dan tiada mereka mau memperhatikan kecuali jika Allah menghendaki. Ia adalah yang sudah sepantasnya orang-orang bertakwa kepadanya, dan yang sudah sepantasnya memberi ampun. Maha benar Allah beserta firman-Nya. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 52. Tiap-tiap orang dari golongan mereka menghendaki agar wahyu langsung diberikan dari langit kepadanya. Mengenai hal ini mereka berulang-ulang menyatakan sebagai berikut. Mengapa Allah tidak berfirman kepada kami? Ini terdapat di dalam surat nomor 2 surat Al-Baqarah ayatnya 118. Selanjutnya penjelasan pada ayat 56. Menurut Quran suci, Allah tidaklah memaksa manusia untuk mengikuti jalan ini atau jalan itu. Quran suci hanya menunjukkan perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang salah, dan terserah kepada masing-masing orang untuk menentukan pilihannya. Maka barang siapa suka ia boleh memperhatikan itu. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan kepada ia. Ia boleh berterima kasih atau boleh juga tidak berterima kasih. Terdapat di dalam surat nomor 76, yaitu surat Al-Insan ayatnya ayat 3. Di dalam Quran suci banyak sekali ayat yang serupa dengan itu. Jika demikian, lalu apakah yang dimaksud oleh ayat ini yang berbunyi dan tiada mereka mau memperhatikan kecuali jika Allah menghendaki? Pernyataan ini tunduk kepada undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah kami terangkan tadi itu. Allah Ta'ala berkenan menunjukkan jalan yang benar hanya kepada mereka yang mau membuka hatinya untuk menerima itu. Demikian pula untuk membuat mereka memperhatikan. Perhatikanlah betapa terang ayat-ayat sebelum ayat ini menggambarkan keadaan yang aneh dari orang-orang yang tidak mau mendengarkan peringatan. Lalu ada apakah dengan mereka bahwa mereka berpaling dari peringatan?
seakan-akan mereka itu keledai yang ketakutan, yang lari dari singa. Terdapat pada ayat 49 sampai ayat 51 surat 74 ini. Pernyataan serupa ini tercantum pula di dalam surat nomor 76, yaitu surat Al-Insan ayat 30. Juga lihatlah tafsir nomor 2633 huruf A. Allah ialah yang sudah sepantasnya orang-orang bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak menjalankan takwa, ia pasti menderita kerugian atas dirinya sendiri. Tetapi Allah bukanlah majikan yang kejam. Maka dari itu, jika orang tidak menjalankan ketakwaan kepadanya, Allah Ta'ala dengan cinta kasih-Nya yang tidak terhingga datang memberi pertolongan kepadanya dan menutupi kesalahan-kesalahannya dengan pengampunannya. Di sini julukan yang berbunyi yang sudah sepantasnya memberi ampun mengandung arti bahwa pengampunan adalah sifat Tuhan yang utama. Bahkan seandainya orang tidak mohon ampun kepadanya, ia pun tetap mengampuninya. Demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita semuanya di dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini semua dapat meningkatkan kualitas ilmu dan amal kebaikan kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.